kencang suaramu dan janganlah kau ragu. Bersama kita bisa peternakan jaya. Memegang teguh persaudaraan, bersama kita perjuangkan. Salam cinta dari ujung ganda, hidup mahasiswa peternakan. Mari kita rapatkan barisan untuk dapatkan masa depan gemilang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Majukan peternakan demi suara rakyat. Bersama kita bisa peternakan jaya. Memegang teguh persaudaraan, bersama kita perjuangkan. Dari ujung ganda, hidup mahasiswa peternakan. Mari kita rapatkan barisan untuk dapatkan masa depan gemilang. Kita mahasiswa peternakan Indonesia. Mari kita majukan peternakan Indonesia dengan penuh kerja keras dan keikhlasan hati. Jangan takut, jangan menyerah. Majukan peternakan Indonesia sampai ke tingkat dunia. Salam cinta dari ujung ganda. Hidup mahasiswa peternakan. Salam cinta dari ujung ganda, hidup mahasiswa peternakan. Mari kita rapatkan barisan untuk dapatkan masa depan gemilang. Program studi peternakan merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Pertanian Universitas Jember. Berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau P 964. Lahirnya program studi peternakan tidak terlepas dari tuntutan zaman, khususnya di bidang peternakan. Kebutuhan konsumsi unsur hewani yang semakin besar menuntut adanya peningkatan kuantitas dan kualitas, baik dari segi ketersediaan ternak maupun proses produksi yang lebih baik. Hal inilah yang mendasari Fakultas Pertanian Universitas Jember untuk melahirkan program studi baru, yaitu program studi peternakan yang berlokasi di Bondowoso. Tujuan program studi ini adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia
yang memiliki keilmuan di bidang peternakan sebagai jawaban atas persoalan dunia peternakan yang semakin kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutriyono, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Fakultas Pertanian dan Universitas Jember didirikan pada tahun 1964, tepatnya tanggal 10 November. Fakultas Pertanian mempunyai 11 program studi, 8 program studi strata 1, 2 program studi strata 2, dan 1 program studi strata 3. Salah satu program studi strata 1 adalah peternakan, di mana program studi ini adalah program studi yang termuda di Fakultas Pertanian, yaitu didirikan pada tahun 2017. Diharapkan lulusan program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember sudah siap pakai sesuai dengan arahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Jatmiko selaku Kaprodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Prodi Peternakan ini memiliki visi sebagai program studi unggul mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang peternakan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, bisnis, dan industri. Dan kita memiliki misi: 1. Melaksanakan pendidikan di bidang peternakan yang memenuhi standar nasional dan internasional. Yang kedua, mengembangkan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang bertaraf nasional dan internasional yang dibutuhkan oleh masyarakat industri. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peternakan yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mendukung usaha ternak dan memiliki jiwa entrepreneurship yang berdasarkan konsep kearifan lokal. Yang kelima, menjalin hubungan sektor peternakan di luar dan di dalam negeri, bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Awalnya kita hanya punya 34 mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi peternakan menyiapkan strategi berdasarkan aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang didesain melalui 3 tahapan, yakni tahap pertama, tahun 2018 hingga 2020, merupakan tahap penguatan kurikulum, tata kelola, dan pembentukan kelompok riset. Tahap kedua, tahun 2021 hingga 2024, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tahap ketiga, tahun 2025 hingga 2028, peningkatan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen dan kerjasama dengan universitas lain, baik pada taraf nasional maupun internasional. Guna mendukung proses belajar mengajar yang ideal, Fakultas Pertanian melengkapi berbagai fasilitas sehingga proses perkuliahan bisa berjalan optimal. Ruang kelas yang representatif, perpustakaan, ruang administrasi, ruang komputer, kantin, masjid, sarana olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa. Terdapat 3 laboratorium untuk mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa dan penelitian dosen, yaitu Laboratorium Produksi Ternak, Laboratorium Nutrisi Ternak, dan Laboratorium Teknologi Hasil Ternak. Program studi peternakan juga menyediakan layanan penalaran minat dan bakat, karir dan kewirausahaan, serta kesejahteraan berupa bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan. Pengembangan teknologi terus ditingkatkan mulai dari sarana teknologi informasi, laboratorium, lahan percobaan, kandang, serta sarana dan ruang multimedia yang dapat diakses oleh semua pengguna.
dosen tetap program studi peternakan berjumlah 14 orang, terdiri dari 8 orang bergelar master, 6 orang bergelar doktor, dan 2 orang guru besar. Seluruh dosen tergabung dalam 3 kelompok riset atau KERIS, di antaranya KERIS Animal Breeding and Production, KERIS Animal Feeding and Nutrition, serta KERIS Agribisnis dan Agroindustri Peternakan. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen selama 3 tahun terakhir sebagai berikut. Implementasi kerjasama dengan mitra dan stakeholders, yaitu melalui kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Pada bidang pendidikan, mahasiswa dapat melakukan KKN dan magang pada semua mitra yang sudah terjalin kerjasama. Sedangkan pada bidang pengabdian, dosen dan mahasiswa dapat membina mitra peternak maupun membentuk desa binaan, sehingga program kerjasama yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa program studi peternakan telah mencetak berbagai prestasi, baik di kancah lokal maupun nasional. Prospek lapangan kerja bagi program studi peternakan sangat luas. Di antaranya, wirausaha di bidang produksi ternak, pakan ternak, dan pengolahan hasil ternak, peneliti, akademisi, aparatur sipil negara, serta technical support and research development pada industri peternakan dan bidang lain terkait peternakan. Dengan adanya program studi peternakan Universitas Jember, diharapkan mampu menghasilkan SDM unggul yang dapat mengembangkan peternakan berbasis sumber daya lokal, berorientasi bisnis, dan peternakan industrial. Peternakan Universitas Jember. Bersama kita bangun Nusantara. Kita insan peternakan bersama rapatkan barisan Demi impian di masa depan belajar dan terus berkarya. Gepalkan tanganmu dan angkat tanpa ragu, tunjukkan pada dunia kalau kita bisa. Sorakan suaramu dan janganlah kau ragu, bersama kita bisa peternakan jaya. Memegang teguh persaudaraan, bersama kita perjuangkan. Salam cinta dari ujung ganda, hidup mahasiswa peternakan. Mari kita rapatkan barisan untuk dapatkan masa depan gemilang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Majukan peternakan demi suara rakyat, bersama kita bisa peternakan jaya. Memegang teguh persaudaraan, bersama kita perjuangkan. Salam
Salam cinta dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024 yang telah menyempatkan hadir di acara Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024 pada pagi hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya, Hikmah Aulia Fitri, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024 pada pagi hari ini. Antara lain, acara pertama yakni Opening Ceremony, yang terdiri dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, pembacaan doa, dan penutup. Acara yang kedua yakni pemaparan materi dan sesi diskusi. Acara yang ketiga, pengundian urutan presentasi poster. Acara yang keempat, pengundian urutan presentasi. Acara yang ketiga, pengundian urutan presentasi esai. Acara yang keempat, pengundian urutan presentasi poster. Acara yang kelima, presensi peserta. Acara yang keenam, dokumentasi, dan yang terakhir, penutup. Dan tentunya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada media partner dan sponsorship yang telah mendukung acara Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024 pada pagi hari ini. Dengan media partner, PB Isma Peti, Info Lomba KTI dan Esai, Event Mahasiswa 8, Mahasiswa Peternakan Indonesia. Dan selanjutnya dengan sponsorship yakni Al Alif Jaya Farm, Cafe Tridaru, Kopi Tuan, Donat Mumum, A3 Fresh, Klinik Doktu, UD Barokah Sejati, Asai ID, Wahyu Barokah Farm, dan yang terakhir Cafe Ternak Bondowoso. Memasuki acara yang pertama yakni Opening Ceremony, yang diawali pembukaan dengan pembacaan basmalah. Marilah kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin yang terhormat, dimohon untuk mengikuti dengan hikmat.
Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Panitia Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024. Sambutan akan disampaikan oleh Ahmad Dhani Prasetyo selaku Ketua Panitia Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Vicky Jonathan selaku Ketua Umum Hima Proster beserta para pengurus. Dan yang saya hormati peserta Lomba Esai dan Cetasea yang terpilih menjadi finalis. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita bisa menghadiri technical meeting pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi dan kehadirannya dalam acara ini. Semoga setelah mengikuti acara ini, seluruh hadirin bisa mendapatkan berbagai manfaat nantinya. Mungkin singkat saja dari saya mewakili panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga sukses dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah memberikan sambutannya. Sambutan kedua yakni sambutan Ketua Hima Proster yang diwakilkan oleh Raffi Itsmat selaku Wakil Umum Hima Proster. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta, baik panitia dan juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini di acara Technical Meeting ECA Festival 2024. Kemudian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Saya ucapkan selamat kepada para finalis yang sudah berhasil sampai pada tahap babak ini. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta yang sudah sangat bersemangat dalam mengikuti kompetisi ECA Festival tahun 2024 ini. Kegiatan ini bukan hanya ajang untuk berkompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk menambah wawasan, kreativitas, dan mempererat silaturahmi antar mahasiswa sesama peternakan se-Jawa. Dalam teknik medical ini, kita akan membahas berbagai hal teknis terkait presentasinya nanti, kemudian terkait penjurian, penilaian, dan berbagai macam lainnya seperti itu. Saya berharap semua peserta dapat mengikuti arahan yang diberikan dengan baik seperti itu, sehingga nantinya dapat menampilkan yang terbaik yang bisa ditampilkan nantinya seperti itu. Kemudian kepada seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya sejauh ini dalam mempersiapkan acara ECA Festival tahun 2024 seperti itu. Mungkin akhir kata saya ucapkan selamat berjuang kepada seluruh peserta. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Mari kita bersama-sama menjadikan ECA Festival tahun 2024 sebagai momentum untuk berkarya dan berprestasi. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hima Proster beraksi, Hima Proster revolusi, Hima Proster muda berkarya, peternakan jaya. Mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Umum Hima Proster yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa. Kepada person yang bertugas dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Di sini saya memimpin jalannya doa dengan syariat Muslim dan bagi yang non-Muslim dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafiqu nimah wa yukifu mala rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini di Universitas Jember ini kami hendak menyelenggarakan acara technical meeting esai dan stasia dengan mohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu. Ya Allah, jadikanlah acara technical meeting esai dan stasia ini sebagai momentum Al-Syaitan fi ilmi, wabarakatan fi rizki, watawatan qabla maut, warahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada person yang bertugas. Untuk menutup kegiatan opening ceremony, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kepada tamu undangan yang memiliki agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yakni pemaparan materi. Pemaparan materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Safira Nur Adha, selaku person yang bertugas. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari Anda. Izinkan saya akan membacakan materi terkait Technical Meeting HR Fest 2024 kompetisi Essay Competition dan juga Cetasea. Mengenai latar belakang kompetisi Essay dan juga Cetasea dengan tema Optimalisasi Peran Sektor Peternakan menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya praktik peternakan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta memiliki kemajuan teknologi peternakan. Dalam lingkup mahasiswa peternakan seregional Pulau Jawa, kompetisi ini diharapkan dapat memicu minat dan kreativitas peserta dalam mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat diterapkan dalam industri peternakan. Kompetisi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya pengetahuan, tapi juga untuk melahirkan generasi muda yang peduli dan siap berkontribusi dalam mewujudkan sistem peternakan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Kompetisi Essay dan juga Cetasea memiliki tema Optimalisasi Peran Sektor Peternakan menuju Indonesia Emas 2045 dengan beberapa subtema diantaranya nutrisi dan pakan ternak, produksi ternak, sosial ekonomi peternakan, teknologi hasil ternak, dan inovasi teknologi peternakan. Pada kompetisi Essay dan juga Cetasea memiliki aspek penilaian. Di antaranya terdapat 3 poin. Yang pertama, presentasi,
yang kedua diskusi, dan yang ketiga penilaian karya. Pada kedua poin presentasi dan juga diskusi akan dilakukan pada babak presentasi, dan pada penilaian karya telah dilakukan pada seleksi 5 finalis yang akan maju ke presentasi. Di antaranya terdapat penilaian karya cetasea yang meliputi orisinalitas karya, ketajaman analisis dan juga konten, desain dan juga visualisasi. Selanjutnya, penilaian karya esai meliputi orisinalitas karya, kesesuaian tema dan juga subtema yang telah dipilih, gagasan tertulis, dan penulisan. Kompetisi esai dan juga cetasea memiliki mekanisme presentasi yang sama. Di antaranya, para finalis melakukan share screen karya secara mandiri. Baik presentasi esai dan juga cetasea akan melakukan share screen karya secara mandiri. Nantinya pada presentasi esai akan menampilkan PPT dan pada presentasi infografis peserta akan menampilkan infografis secara langsung. Yang kedua, finalis dengan urutan presentasi pertama gabung dengan main room yang berisikan moderator dan juga dewan juri. Sedangkan para finalis yang lain menunggu giliran presentasi di breakout room. Terkait urutan presentasi nantinya akan diundi secara langsung dan pada finalis yang lain nantinya akan menunggu giliran presentasi di breakout room. Selanjutnya terkait durasi presentasi, memiliki waktu 7 menit dan durasi tanya jawab selama 8 menit. Dengan peserta diperkenankan menyampaikan jawaban dengan batas waktu maksimal 2 menit, dan juri diberi kesempatan untuk memberi sanggahan atau tanggapan sebanyak 1 kali dengan batasan waktu selama 1 menit. Dengan para finalis, nantinya dapat mengecek sinyal dan juga jaringan, serta tes kamera pada breakout room. Jadi pada saat finalis pada di breakout room dapat mengecek sinyal dan juga jaringannya. Dan selanjutnya, di sini ketentuan PPT esai pada peserta esai memiliki ketentuan PPT maksimal 5 slide, dengan ketentuan isi slide-nya terdapat judul, subtema dan permasalahan yang diangkat, solusi atau isi dari esai, dan penutup atau kesimpulan. Pada kompetisi esai dan juga cetasea, memiliki hadiah dan juga penghargaan, diantaranya juara 1 mendapatkan trofi, uang pembinaan dan juga e-sertifikat, juara 2 mendapatkan trofi, uang pembinaan dan juga e-sertifikat, juara ketiga mendapatkan trofi, uang pembinaan dan juga e-sertifikat, dan beberapa penghargaan esai dan juga cetasea meliputi Best Presentation Esai akan mendapatkan e-sertifikat serta uang reward. Dan Best Paper Esai akan mendapatkan e-sertifikat dan juga uang reward, dan penghargaan cetasea mendapatkan uang reward dan juga e-sertifikat dengan kategori infografis terfavorit. Dengan catatan seluruh peserta esai competition dan juga cetasea mendapatkan e-sertifikat. Sekian pemaparan materi technical meeting yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih saya sampaikan kepada person yang bertugas. Selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi dengan 2 termin. Dengan setiap terminnya terdapat 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk mengaktifkan raise hand terlebih dahulu.
Bagaimana dari para peserta? Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Jangan lupa untuk mengaktifkan raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Dini Aruni Karunia, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dini Aruni Karunia Ramadhani dari Universitas Gadjah Mada. Izin bertanya, untuk persentase dari presentasi sendiri itu berapa persen ya? Soalnya di guidebook sendiri tidak dicantumkan persentase untuk presentasi tersebut, hanya dituliskan untuk esainya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dini Aruni. Saya kembalikan kepada materi, bagaimana mau langsung untuk dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas waktunya MC. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Dini dari UGM ya. Terkait aspek penilaian tadi kan ada beberapa, ada presentasi, diskusi, dan juga karya. Memang di Sweetbook itu disertakan cuma yang penilaian karya, namun nanti di babak presentasi juga dinilai dari mekanisme presentasi peserta dan juga pada saat sesi diskusi. Terkait penilaian presentasi memiliki bobot 30 dan diskusi nantinya 30 juga. Untuk aspek penilaian terbesar nanti ada di karya. Gitu. Untuk rincian di penilaian presentasi, diantaranya seperti sistematika, penyajian dan juga isi, penggunaan bahasa yang baku, serta cara dan sikap presentasi. Dan ini juga terkait ketepatan dengan waktu presentasi dimulai. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kepada penanya, ada yang ingin disanggah atau dipertanyakan kembali atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, karena ada yang bertanya di room chat, izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya dari Salman Riansyah. Untuk PPT, apakah hanya diwajibkan untuk lomba esai saja? Terima kasih, izinkan saya menjawab. Terkait PPT itu hanya digunakan pada saat presentasi esai. Untuk presentasi infografis nanti menggunakan share screen infografisnya secara langsung gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada penanya, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kembali atau dirasa sudah cukup? Baik, saya lanjutkan karena ada yang bertanya lagi di room chat. Izinkan saya untuk membacakan. Untuk sertifikat finalis, apakah itu tetap tertulis finalis atau peserta? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Terkait sertifikat finalis nanti tertulis finalis. Jadi nanti berbeda dengan yang peserta. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kepada penanya? Ada yang ingin ditanyakan kembali atau dirasa sudah cukup? Baik, terima kasih. Karena termin 1 sudah 3 pertanyaan, maka akan saya buka kembali termin 2.
Dipersilakan kepada para peserta jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan raise hand terlebih dahulu, atau bisa langsung mengirimkan pertanyaannya lewat room chat. Oke, karena ada yang raise hand kepada Muhammad Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Universitas Jember. Izin bertanya, untuk waktu presentasi dan diskusi itu waktunya berapa lama? Mungkin cukup ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya kembalikan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab terkait durasi presentasi tadi sudah disampaikan. Terkait durasi presentasi selama 8 menit dan tanya jawab selama 7 menit. Oh, maaf, terbalik. Durasi presentasi selama 7 menit dan tanya jawab selama 8 menit dengan total durasinya 15 menit. Jadi nanti harus ya dimaksimalkan nantinya di babak presentasi dengan waktu selama 15 menit. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada penanya, bagaimana, dirasa sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin ini saya perjelas lagi, mungkin apakah ada waktu buat persiapan dari peserta untuk melakukan presentasi? Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab. Jadi saat sebelum presentasi nanti dari para finalis bisa mengecek dari koneksi jaringan, sinyal dan juga tes kamera pada saat di breakout room sebelum masuk kepada main room yang udah disediakan sama panitia nantinya. Seperti itu. Mungkin persiapan tersebut dirasa cukup nantinya untuk mempersiapkan sebelum presentasi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan karena ada yang raise hand kepada Muhammad Imania Ari, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosana Stuti dari Universitas Jember. Tadi di dalam mekanisme presentasi disebutkan bahwa adanya finalis screen karya secara mandiri. Apakah tidak ada pengumpulan karya berupa PPT yang ditampung oleh panitia karena ada kemungkinan untuk adanya error ataupun trouble yang dilaksanakan oleh peserta itu sendiri ketika melakukan share screen? Dan apakah tidak ada penilaian terkait isi atau bobot dari PPT itu sendiri? Dan yang kedua, di ketentuan PPT tersebut biasanya itu ada ketentuan logo dari instansi ataupun panitia yang harus disertakan di dalam PPT. Apakah tidak ada atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke pemateri untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari penanya. Izinkan saya menjawab terkait pengumpulan dan juga mekanisme ketentuan PPT yang lebih rinci lagi nantinya akan di-share di grup yang baru itu, yang grup finalis nantinya akan di-share di situ terkait pengumpulan dan juga ketentuan dari PPT-FI yang secara rinci. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Barangkali dari para peserta yang lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Baik, karena sudah tidak ada yang raise hand lagi dan mengirimkan pertanyaan pada kolom chat Zoom, maka akan saya tutup untuk sesi diskusi kali ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kembali kepada media partner dan sponsorship yang telah mendukung acara Technical Meeting, Esai, dan Cetasea tahun 2024 pada pagi hari ini. Dengan media partner, PB Isma Peti, Info Lomba KTI dan Esai, Event Mahasiswa 8, Mahasiswa Peternakan Indonesia. Dengan sponsorship, Al Alif Jaya Farm, Cafe Tridaru, Kopi Tuan, Donat Nomnum, A3 Fresh, Klinik Dotdu, UD Barokah Sejati, ACIB, Wahyu Barokah Farm, dan Cafe Ternak Bondowoso. Memasuki acara selanjutnya, yakni pengundian urutan presentasi esai. Kepada person yang bertugas, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rafli yang akan memimpin jalannya pengundian urutan presentasi esai. Yuk, bisa kita mulai ya. Untuk yang pertama ada dari Universitas Politeknik Pembangunan Pertanian dari saudara Fajar Idik Santosa. Untuk yang kedua dari Universitas Jember dengan ketua tim Alessia Yuna. Untuk urutan ketiga dari Universitas Jember dengan untuk yang keempat dari Universitas Diponegoro yang diketuai oleh Saudari Cecilia Anggriani. Dan yang terakhir dari Universitas Gadjah Mada yang diketuai oleh Saudari Dini Aruni Karunia Ramadan. Baik, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Berikut ini merupakan urutan presentasi esai. Yang pertama, dari Politeknik Pembangunan Pertanian yang diketuai oleh Fajar Sidik Santosa. Dan urutan kedua, dari Universitas Jember yang diketuai oleh Alessia Yuna. Dan urutan ketiga, dari Universitas Jember yang diketuai oleh Alda Reksa. Dan urutan keempat, dari Universitas Diponegoro yang diketuai oleh Cecilia Anggraini. Dan yang terakhir, urutan kelima, dari Universitas Gadjah Mada yang diketuai oleh Dini Aruni Karunia Ramadhani. Baik, selanjutnya akan dilakukan pengundian untuk urutan presentasi dari lomba poster.
person yang bertugas, dipersilakan. Baik, untuk pengundian urutan presentasi poster bisa kita mulai. Yang pertama, dari saudara Fahri Najmuddin Al-Ghazi dari Universitas Jember. Selanjutnya yang kedua, dari Ahmad Zaimal dari Universitas Jember. Yang ketiga, Salman Riansyah dari Politeknik Negeri Jember. Dan untuk yang keempat, Yumna Syahda Fikri dari Universitas Brawijaya. Dan untuk yang terakhir, dari sekian pengundian dari urutan presentasi poster. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih. Dan berikut ini merupakan urutan presentasi poster. Yang pertama oleh Fahri Najmuddin Al-Ghazi dari Universitas Jember. Yang kedua ada Ahmad Zaimal dari Universitas Jember. Dan yang ketiga ada Salman Riansyah dari Politeknik Negeri Jember. Yang keempat, Yumna Syahda Fikri dari Universitas Brawijaya. Dan yang kelima ada Rizky Fermanda dari Universitas Jember. Memasuki acara selanjutnya, yakni presensi peserta. Untuk presensi akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Kepada para peserta diharapkan untuk mengisi link presensi.
kita teguh, bercerai kita runtuh, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Majukan peternakan demi suara rakyat, bersama kita bisa peternakan jaya. Memegang teguh persaudaraan, bersama kita perjuangkan. Dari ujung ganda hiduplah siswa peternakan. Mari kita rapatkan barisan untuk dapatkan masa depan gemilang. Baik, saya ingatkan kembali kepada para peserta bagi yang belum melakukan presensi, diharapkan untuk segera melakukan presensi karena waktunya tinggal 1 menit. Salam cinta dari ujung kandang, hiduplah siswa peternakan. Mari kita rapatkan barisan untuk dapatkan masa depan gemilang. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah melakukan presensi. Memasuki acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Kepada person yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Untuk rekan-rekan yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Oke, saya akan memimpin dokumentasi pada slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Tibalah kita di penghujung acara Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024 dan tamu undangan yang telah hadir. Dan tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada media partner dan sponsorship yang telah mendukung acara Technical Meeting Esai dan Cetasea tahun 2024. Dengan media partner, PB Isma Peti, Info Lomba KTI dan Esai, Event Mahasiswa 8, Mahasiswa Peternakan Indonesia. Dengan sponsorship Al Alif Jaya Farm, Cafe Tridaru,
Kopi Tuan, Donat Home, A3 Fresh, Klinik Dokter, UD Barokah Sejati, Asoy ID, Wahyu Barokah Farm, dan yang terakhir Cafe Ternak Bondowoso. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya, Hikmah Aulia Fitri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.